Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di tugas keperawatan jiwa, Vika Violeta Nurawati dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di video kali ini aku akan membahas tentang perilaku kekerasan. Yuk disimak videonya. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu ada perilaku kekerasan. Nah, biasanya perilaku kekerasan ini disebut dengan PK. PK atau perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh yang gelisah dan tidak terkontrol. Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisinya, perilaku ini dapat dilakukan secara verbal, diarahkan kepada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan juga dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perilaku kekerasan saat berlangsung ataupun perilaku kekerasan terdahulu. Adapun penyebab dari perilaku kekerasan, yaitu yang pertama ada faktor predisposisi dan yang kedua ada faktor psikologis. Faktor predisposisi berdasarkan faktor psikologis, perilaku kekerasan meliputi terdapat asumsi bahwa seseorang untuk mencapai suatu tujuan untuk mengalami hambatan akan timbul dorongan agresif yang memotivasi PK atau perilaku kekerasan. Berdasarkan penggunaan mekanisme, coping individu dan masa kecil yang tidak menyenangkan, frustasi, kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, serta faktor sosial budaya. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, muka merah dan tegang serta menutupkan rahang dengan kuat. Yang kedua, mengepalkan tangan. Yang ketiga, jalan mondar-mandir dan berbicara kasar. Yang keempat, suara tinggi, menjerit atau berteriak. Yang kelima, mengancam secara verbal ataupun fisik, melempar atau memukul benda atau orang lain. Yang keenam, rusak barang atau benda. Yang ketujuh, tidak memiliki kemampuan mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasan. Kita masuk ke asuhan keperawatan perilaku kekerasan, yaitu yang pertama ada pengkajian. Di pengkajian ini, perilaku kekerasan merupakan salah satu respon terhadap stresor yang dihadapi oleh seseorang. Respon ini dapat menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah, melihat dampak dari kerugian yang ditimbulkan, penenang pasien perilaku kekerasan ini perlu dilakukan secara tepat dan cepat oleh tenaga yang profesional. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengumpulan data. Data dikumpulkan meliputi data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang A itu ada aspek biologis. Di sini, respon fisiologis timbul karena kegiatan sistem saraf otonom bereaksi terhadap sekresi epinefrin, sehingga tekanan darah meningkat, takikardi, muka merah, pupil menebal, dan pengeluaran urin meningkat. Yang kedua itu ada aspek emosional. Individu yang marah karena tidak nyaman, rasa tidak berdaya, jengkel, frustasi, dendam, ingin memukul orang lain, mengamuk, bermusuhan, dan sakit hati, serta menyalahkan dan menuntut. Yang ketiga itu ada aspek intelektual. Sebagai besar pengalaman hidup individu didapatkan melalui proses intelektual. Peran pasca indera saat penting untuk beradaptasi dengan lingkungan, yang selanjutnya diolah dalam proses intelektual sebagai suatu pengalaman. Selanjutnya, D. Aspek sosial, meliputi interaksi sosial, budaya, konsep rasa percaya, dan ketergantungan. Emosi marah sering merangsang kemarahan orang lain. Klien seringkali menyalurkan dengan cara mengkritik tingkah laku orang lain sehingga orang lain merasa sakit hati dan mengucapkan kata-kata kasar yang disertai dengan suara keras. E. Aspek spiritual, kepercayaan nilai moral mempengaruhi hubungan individu dan lingkungan. Hal yang bertentangan dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan yang dimanifestasikan dengan amoral dan rasa tidak berdosa. Nah, untuk pohon masalah nanti teman-teman dapat lihat di samping. Kemudian kita masuk ke diagnosa keperawatan. Di sini diagnosa keperawatan ditetapkan sesuai dengan data yang didapat. Diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan dirumuskan jika pasien tidak melakukan perilaku kekerasan, tetapi pernah melakukan perilaku kekerasan dan belum mempunyai kemampuan mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasan tersebut.
Yang pertama itu diambil diagnosa ada resiko mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Yang kedua itu ada resiko kekerasan. Dan ketiga ada gangguan konsep diri atau harga diri rendah. Untuk tindakan keperawatannya, yang satu mengucapkan salam terapeutik, di mana membina hubungan saling percaya. Pasien harus merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan perawat. Tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan cara mengucapkan salam terapeutik, berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, membuat topik kontrak, waktu dan tempat setiap kali bertemu pasien, diskusikan bersama pasien penyebab perilaku kekerasan sekarang dan lalu, dan diskusikan perasaan, tanda, dan gejala yang dirasakan pasien jika terjadi. Nah, diskusi tanda gejala perilaku kekerasan secara fisik, diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara psikologis, diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara sosial, serta diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara spiritual. Nah, untuk itu, diskusi bersama pasien tentang perilaku kekerasan yang biasa dilakukan saat marah, seperti verbal, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan terhadap lingkungan. Diskusikan bersama pasien akibat perilaku kekerasan yang ia lakukan secara pasien dengan mengendalikan perilaku kekerasan. Mengendalikan perilaku kekerasan yaitu dengan cara berikut. Yang pertama itu ada fisik, pukul kasur atau bantal, tarik nafas dalam. Yang kedua obat. Yang ketiga sosial atau verbal, menyatakan secara asrif rasa marahnya. Yang keempat spiritual, beribadah sesuai keyakinan pasien. Kemudian ada bantu pasien latih mengendalikan perilaku kekerasan secara fisik. Itu latihan tarik nafas dalam dan pukul bantal, atau susun jadwal latihan dalam dan pukul kasur atau bantal. Kemudian ada bantu mengungkapkan rasa marah secara verbal, menolak dan meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik. Kemudian ada susun jadwal latihan mengungkapkan marah secara verbal. Untuk evaluasi itu paling kita mengevaluasi terhadap kemampuan pasien, keluarga, serta kemampuan perawat. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan serta asuhan keperawatan tentang perilaku kekerasan keperawatan jiwa. Apabila saya ada salah kata ataupun ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.